Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Suprapti, STMT, dosen tetap Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercubuana. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti uji sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Rekayasa Hidrologi, yang merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah W112500033 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Rekayasa Hidrologi ialah membahas prinsip-prinsip dasar dan aplikasi rekayasa hidrologi. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa dilatih untuk menerapkan metode analisis dan perangkat lunak simulasi dalam menyelesaikan masalah hidrologi yang mendukung perencanaan infrastruktur teknik. Pembelajaran juga menekankan keterkaitan antara ilmu teknik sipil, lingkungan, dan isu global seperti climate change, serta pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Perkuliahan ini diselenggarakan dengan cara tatap muka di kelas, online, dan hybrid. Pembelajaran dilaksanakan dengan metode active learning, diskusi interaktif, studi kasus pengalaman di lapangan, penugasan mandiri dan kelompok untuk pendalaman materi. Saya mengajar mata kuliah Rekayasa Hidrologi pada semester ganjil dan genap tahun ajaran 2025-2026. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah Rekayasa Hidrologi ini adalah CPL 2, CPL 5, CPL 8, dan CPL 11. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah meliputi CPMK 1, mampu menjelaskan konsep teoritis hidrologi secara umum dan mendalam, serta menerapkan prinsip-prinsip matematika dan ilmu pengetahuan alam untuk menganalisis siklus hidrologi. CPMK 2 mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan teknis terkait sumber daya air dengan memperhatikan standar nasional maupun internasional serta prinsip keberlanjutan. CPMK 3 mampu menerapkan metode dan keterampilan penggunaan teknologi digital. Dan CPMK 4 mampu menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya pembelajaran sepanjang hayat melalui eksplorasi isu-isu terkini terkait pengelolaan sumber daya air. Adapun materi pembelajaran pada rekayasa hidrologi ini meliputi dasar-dasar hidrologi dan siklus hidrologi, analisis water balance, pengukuran hujan dan analisis data hujan, analisis curah hujan dan limpasan, hidrograf satuan sintetik, debit aliran sungai dan air tanah, analisis debit banjir bencana, penggunaan software SWMM, HEC-HMS, dan HEC-RAS dalam pengelolaan sumber daya air, pengaruh climate change, pembelajaran sepanjang hayat, dan literasi ilmiah. Adapun komponen penilaian meliputi tugas besar dengan bobot total 60% yang terdiri dari tugas 1, 2, 3, dan 4, UTS 20%, dan UAS 20%. Penilaian yang saya lakukan bersifat objektif, berdasarkan indikator, ketepatan dan penguasaan materi, akurasi gambar dan deskripsi, ketepatan hasil dan proses perhitungan, kebenaran dalam visualisasi dan interpretasi data, perencanaan dan pemahaman teknis, kesesuaian input-output simulasi, relevansi dan kedalaman analisis. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan hasil evaluasi diberikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus mempersiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, dan siap menghadapi tantangan dunia khususnya dalam bidang teknik sipil. Selanjutnya, mari kita simak pembelajaran mata kuliah Rekayasa Hidrologi. Berdoa selesai. Oke, baiklah, pada hari ini mata kuliah kita adalah Rekayasa Hidrologi. Pada pertemuan pekan lalu, kita telah
rekayasa hidrologi dan bagaimana keterkaitan ilmu hidrologi dalam bidang teknik sipil. Oke ya, semua saat itu udah paham ya? Dan masih ingat ya? Oke, baik. Untuk pertemuan yang kedua ini kita lanjut sesuai dengan materi RPS yang telah saya berikan kepada kalian pekan lalu. Materi untuk pertemuan hari ini adalah siklus hidrologi. Kita akan bahas dan diskusi apa itu siklus hidrologi. Oke, lanjut ya. Nah, capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan komponen-komponen utama siklus hidrologi. Ya, di mana untuk mencapai capaian pembelajaran itu, maka tujuan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian nanti setelah saya putarkan video, kalian bisa menggambar tentang siklus hidrologi secara lengkap dan kemudian menjelaskan bagaimana siklus hidrologi. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyebutkan masing-masing dari komponen utama siklus hidrologi itu. Jadi tujuannya seperti itu sesuai dengan capaian pembelajaran yang diterapkan dalam RPS. Oke, sebagai pengantar, air merupakan sumber daya alam yang sangat penting. Benar nggak? Tanpa air bisa nggak kita hidup? Ya, air merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kehidupan kita. Kita sebagai manusia ataupun makhluk hidup yang lain, gitu ya. Pergerakan air dari satu tempat ke tempat lain itu terjadi melalui sebuah proses yang berkesinambungan, yang biasa dikenal dengan siklus hidrologi. Proses ini meliputi, ada yang sudah kenal sebelumnya? Ada yang sudah kenal tentang siklus hidrologi? Belum ya? Oke, baik. Kita akan jelaskan di sini bahwa proses ini meliputi perpindahan air dari laut ke atmosfer, kemudian turun lagi ke bumi, menuju ke laut lagi, kemudian ke atmosfer. Nah, itu berlangsung secara berkesinambungan. Kira-kira bertujuan untuk apa ya? Oke, tadi untuk keseimbangan dan ketersediaan air. Oke ya, jelas ya. Nah, dalam memahami siklus hidrologi ini akan membantu kita mengetahui asal, kemudian perjalanan air tersebut, kemudian peran air bagi kita untuk hidup. Kita dapat memahami bagaimana air itu bergerak, kemudian bagaimana air itu tersimpan dan dapat dimanfaatkan, sehingga kita dapat menjaga kelestariannya untuk memenuhi kehidupan kita di masa depan. Oke, kita lanjut. Nah, coba semuanya lihat di dalam slide. Kita lihat keberadaan air di bumi. 97% itu air berupa air asin atau air yang ada di laut, samudra ya. Tapi hanya 3% air tawar yang bisa kita manfaatkan. Nah, dari 3% itu sendiri ada sebagiannya berupa es di kutub yang saat ini belum bisa kita manfaatkan. Nah, ada juga yang di danau, sungai, air tanah. Air yang di danau, sungai, air tanah itu bisa kita manfaatkan baik untuk kehidupan manusia atau makhluk yang lain. Nah, ini kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari. Apa contohnya? Minum, terus mandi, apalagi cuci dan sebagainya, dan juga untuk makhluk yang lain. Secara kuantitas itu kurang dari 3%, tapi bisa memenuhi kebutuhan kita, baik yang dulu, masa sekarang, dan semoga nanti masa depan. Kenapa ini masih selalu tersedia? Karena adanya apa? Adanya siklus air. Apa itu siklus air? Mari kita kupas sekarang, ya. Nah, metode pembelajaran hari ini saya ingin kalian aktif. Kalianlah nanti yang akan menjelaskan apa itu siklus hidrologi. Kita gunakan metode active learning, di mana nanti saya akan tayangkan video dalam durasi yang singkat 2 menit. Di situ kalian tolong cermati dan pahami, lihat bagaimana proses itu, ya. Nah, setelah selesai video saudara, saya berikan
menggambar bagaimana siklus hidrologi yang dijelaskan dalam video tadi. Nah, setelah selesai menggambar, saya akan minta perwakilan dari kalian untuk tampil ke depan, menunjukkan gambar kalian dan menjelaskan tentang proses siklus hidrologi tadi. Gitu ya. Kemudian menyebutkan komponen-komponen yang ada dalam siklus tersebut. Oke, itu yang ketiga. Dan keempat menyebutkan komponen. Nah, setelah itu dari beberapa perwakilan kalian maju ke depan menjelaskan. Kemudian saya akan mengklarifikasi tentang pengetahuan detailing ilmu siklus hidrologi dan komponennya. Oke ya, paham ya langkahnya? Oke, yang pertama adalah satu, pahami, lihat seksama video. Oke, yang kedua menggambar. Terus presentasi, menjelaskan siklus, kemudian menyebutkan komponennya. Oke ya, paham ya? Nah, coba saya cek dulu. Kemarin, pekan lalu saya suruh minta kalian membawa kertas HPS untuk menggambar. Semua bawa? Ada yang tidak bawa? Coba lihat. Oke, bagus. Kalian memang hebat. Oke, bagus. Nah, coba ini saya pakai sebagai penilaian individu. Jadi kalian nanti satu video, tolong kertas yang sudah kalian bawa diberi nama nanti sebagai nilai individu dari kalian. Dan setelah nanti akhir pembahasan ini kita akan mendalami apa itu komponen-komponen dalam siklus hidrologi. Itu kalian nanti ada evaluasi penilaian secara berkelompok untuk pendalaman materi sebagai tugas pendalaman. Oke ya, siap ya. Oke, selanjutnya kita akan tayangkan video. Tolong perhatikan dengan baik karena ini video singkat. Welcome to Mumu Math and Science. In this video, we will learn about the water cycle. The water we use today has been around for a long, long time. That is because water can recycle itself in the water cycle, which is also called the hydrologic cycle. Let's start this cycle with the evaporation of water from the surface of the ocean. As this moist air is lifted, it cools and water vapor condenses. It may form clouds. In fact, clouds are made up of tiny water droplets and ice crystals that are so small they can float in the air. This moisture in the atmosphere may be transported around the globe until it returns to the surface as precipitation. Precipitation may take the form of rain, snow, sleet, or hail. Now, once this water reaches the ground, one or two processes may occur. Some of the water may evaporate back into the atmosphere, or the water may penetrate the surface and become groundwater. The groundwater may take several different paths. The groundwater may seep in its way into the oceans, river, or streams. Or it may go into an aquifer, which is a body of saturated rock through which water can easily move. Or it may be released back into the atmosphere through transpiration. Transpiration occurs when leaves from trees and other vegetation give off water vapor through pores in their leaves. Some water on the Earth's surface is not absorbed by plants or become groundwater, and it becomes surface runoff. This runoff may empty into lakes, rivers, and streams, and then is carried back to the ocean where the cycle may begin. So there we go, the basics of the water cycle. Secara sekilas, tadi dalam video ditayangkan bagaimana pergerakan air di bumi dan atmosfer. Oke, kalian sudah nyimak. Sekarang saya berikan waktu sekitar 3-5 menit untuk kalian menggambar. Ayo, dipersilakan. Jangan lupa tulis identitas pada kertas yang kalian sudah siapkan. Oke, silakan gambar sesuai dengan pemahaman tadi, ya. Saya harapkan tolong jangan googling. Nah, apa yang kalian lihat tadi digambar. Ya, jadi melihat apa saja tadi.
sejauh mana kalian mampu menangkap secara visual video tadi. Yang berani tampil ya? Ada yang udah selesai? Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan siklus hidrologi. Nah, jadi siklus hidrologi itu apa? Siklus tekanan air. Jadi siklus hidrologi ini terjadi karena penguapan air laut akibat sinar matahari. Nah, prosesnya itu awalnya ada evaporasi. Ini ditunjukkan begini. Ya. Coba yang depan agak maju dah. Ya. Jadi ada evaporasi. Evaporasi itu adalah proses penguapan air laut. Sebenarnya bukan dari air laut sendiri, bukan dari air laut aja sih. Bisa dari danau, sungai dan lain sebagainya. Nah, penguapan ini terjadi karena adanya sinar matahari. Nah, si air laut tadi kan dia menguap, kemudian membentuk awan, yaitu adalah proses kondensasi. Jadi titik-titik penguapan tadi menjadi titik-titik kecil air membentuk awan itu. Nah, setelah membentuk awan itu terjadi adveksi atau proses si awan ini bergerak dari yang tadinya dari laut ke daratan. Nah, ini dia ke daratan, kemudian terjadilah hujan atau presipitasi. Nah, nanti si airnya itu akan turun ke daratan, kemudian mengalir, biasanya dia ke sungai, lalu membentuk runoff. Nah, efek penguapan tadi bukan hanya dari air laut saja atau danau dan sungai, jadi bisa dari tumbuhan. Nah, itu disebutnya proses transpirasi. Jadi si air-air yang ada di tumbuhan itu dia bisa naik menjadi awan tadi. Nah, setelah air lautnya itu setelah air hujan itu turun, si air tadi mengalir melalui sungai atau saluran apapun itu kembali ke laut, itu disebutnya runoff. Nah, dari selain dia mengalir ke laut, si air tadi juga masuk ke dalam tanah, itu disebutnya infiltrasi. Nah, cuman infiltrasi ini dia pada akhirnya nanti ke laut, cuman karena dia masuk ke tanah dulu, jadi prosesnya akan lebih lama. Nah, siklus ini berlanjut terus selagi ada matahari. Kuncinya ada matahari aja sih. Kan dari matahari nanti dia airnya menguap gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya. Oke, sebentar. Tadi bagus ya. Aplaus untuk sudah dijelaskan proses siklus hidrologi. Yang pertama tadi apa? Ada evaporasi. Evaporasi, ya. Adanya tadi terik matahari ya. Kemudian terjadilah proses evaporasi. Apa tuh? Penguapan dari air laut. Penguapan dari air laut, ya. Jadi evaporasi itu adalah proses penguapan dari air laut ke atmosfer. Oke, lanjut. Komponen yang berikutnya, dia menjadi kondensasi atau awan. mengalami proses kondensasi, membentuk awan. Lanjut, proses berikutnya adalah Dari awan yang terjadi tadi dia ke daratan, itu adveksi, jadi berjalan karena ada angin. ke daratan atau udara, atmosfer. Dari si atmosfer itu berjalan karena angin. Berjalan di atmosfer karena oke. Terus kemudian lanjut. Terus setelah itu terjadi hujan atau presipitasi. Oke, jadi hujan. Terus lanjut bergerak kemana lagi setelah hujan? Turun ke sungai, nanti dia mengalirkan di runoff atau saluran
pipa atau gimana gitu. Terus dia ada yang off balik ke laut, terus ada yang masuk ke dalam tanah dulu. Yang masuk ke dalam tanah infiltrasi. Oke, ya. Jadi udah cukup ya, oke. Tepuk tangan untuk Rifki. Nah, saya akan bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kebersihan. Oke, bagus kita semua. Nah, tadi proses yang pertama evaporasi. Apa itu evaporasi? Perubahan air menjadi uap. Kemudian dilanjutkan proses komponen kedua, kondensasi, yaitu uap air menjadi hujan air di atmosfer. Adanya pergerakan angin, kecepatan angin, maka turun menjadi hujan atau presipitation, gitu ya, yaitu perubahan uap air menjadi butiran. Lanjut, kemudian air mengalir di permukaan tanah disebut surface runoff. Kemudian surface runoff menemui tumbuh-tumbuhan, ada pori-pori yang bisa ditembus. Masuknya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Kemudian air di dalam tanah bisa bergerak kan? Maka pergerakan air di dalam tanah sampai menuju zona yang jenuh air, aquifer, yang disebut dengan evaporasi. Oke ya, clear ya? Jadi komponen utama dalam siklus hidrologi yang pertama ada satu, evaporasi, dua, kondensasi, tiga, presipitasi, empat, lima, evaporasi. Saya alhamdulillah semua sudah bisa. Oke, tutup catatan kalian. Saya akan tes nih. Ya, lanjut yuk. Oke, yuk. Saya tebak satu-satu ya. Proses air mengikat ke dalam tanah disebut infiltrasi, betul? Oke, bagus. Lanjut. Pergerakan air melalui lapisan tanah hingga menyampai zona jenuh. Mbak Akila? Evaporasi, betul? Oke, bagus. Lanjut. Adanya salju, hujan, jatuh ke bumi dari atmosfer disebut presipitasi. Oke, bagus. Terima kasih kalian sudah bisa menangkap materi kuliah kita hari ini. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Teori dasar tentang pengertian siklus hidrologi. Nah, bagaimana komponen-komponen dalam siklus hidrologi ini diaplikasikan dalam kehidupan kita? Nah, maka saya minta ke kalian nanti bentuk kelompok. Satu kelompok 2 orang ya, supaya diskusinya lebih intensif. Nah, kalian menjawab untuk pendalaman materi, bagaimana teori tadi kita aplikasikan dan kita pahami secara mendalam terhadap kehidupan kita. Nah, contoh misalnya ini ada 5 soal. Soal yang pertama adalah sebuah daerah, saudara bayangkan, sebuah daerah yang semula memiliki hutan lebat, ya, terbayang ya. Kemudian berubah menjadi kawasan pemukiman padat akibat urbanisasi yang tinggi. Nah, silakan saudara analisis dan jelaskan dampak perubahan yang tadi hutan menjadi pemukiman padat. Perubahan tersebut dampaknya terhadap proses infiltrasi. Ya, tadi saya sudah sampaikan, infiltrasi itu terjadi bila air bisa menembus, ada pori-pori tanah yang bisa ditembus. Nah, kalau adanya bangunan, itu bagaimana? Ya, jadi itu akan berdampak terhadap infiltrasi. Kemudian runoff. Adanya pemukiman padat, runoff-nya lebih banyak atau berkurang. Kemudian bagaimana ketersediaan air dalam? Itu soal pertama. Nanti silahkan kalian searching dengan berbagai referensi. Kemudian soal yang kedua, jelaskan bagaimana perubahan iklim global, climate change, yang mempengaruhi setiap komponen tadi, setiap komponen berarti semuanya, dan berikan contoh nyata yang ada di Indonesia. Oke, ini dan seterusnya kalian nanti bisa baca. Sampai di sini saya juga bayangkan Anda sudah lulus. Kemudian Anda ditugasi sebagai perencana wilayah untuk membangun waduk yang besar. Jadi kalian sudah berkhayal nih, kalau nanti saya sebagai perencana wilayah, bagaimana
saya harus berpikir bagaimana dampak positif dan negatif akibat pembangunan waduk ini. Oke ya, bisa ya, nanti diskusi sudah terbayang. Jadi kita mengaplikasikan komponen-komponen siklus hidrologi itu ke dalam aplikasi lapangan. Nah, untuk membekali itu saya berikan beberapa referensi, di mana referensi ini saya dan teman-teman buat di dalam buku hidrologi diterbitkan oleh Lingkar Edukasi Indonesia. Saudara bisa baca di sini lengkap tentang semua proses siklus hidrologi itu dan komponen-komponennya setelah aplikasi ada di buku ini. Kemudian itu juga saya bersama teman-teman melakukan penelitian terhadap efektivitas teknologi low impact development model sumber resapan untuk mereduksi runoff direduksi supaya banjir tidak besar, gitu ya. Nah, ini diterbitkan di Jurnal Nasional Teraplikasi Sinta 3. Kemudian dalam pembahasan hidrologi pun juga itu kan saya perdalam. Saya pakai di dalam topik penelitian saya di S3, dan ini saya sudah publikasikan di dalam jurnal atau jurnal conference terindeks fokus conference internasional. Kemudian ada 2 paper ini terbit di jurnal Scopus I. Kalian bisa baca di sini bahwa bagaimana air yang turun itu dipanen, rainwater harvesting. Air yang turun dipanen supaya kita kelola, kita manfaatkan untuk kebutuhan baku kita. Terus kemudian pun juga bertujuan untuk mengurangi banjir. Jadi bagaimana ini potensi dalam pemanenan air hujan, kemudian juga menganalisis atau menilai daerah-daerah mana yang punya potensi infiltrasi untuk supply air bersih, groundwater supply. Ya. Kemudian ini ada temuan baru merupakan pemodelan secara pemanenan air hujan komunal dan domestik yang sebelumnya belum ada. Yang ada hanya komunal sendiri, domestik sendiri. Nah, ini dipadukan kemudian dan ini berhasil menjadikan wilayah Jagakarsa sebagai lokasi studi yang semuanya mengambil air tanah, gitu ya, tanpa ada yang mengembalikan. Nah, maka dengan model ini ternyata dari kebutuhan ketersediaan data air hujan itu cukup, tidak usah ambil air tanah, gitu ya, sehingga sustainable ketersediaan air tanah itu bisa lebih banyak. Oke, selain itu saya bersama para mahasiswa melakukan pengawalan ilmu ini di pengabdian masyarakat, dan alhamdulillah lolos dari hibah Dilti, saya sebagai ketua ataupun sebagai anggota, di mana memanfaatkan air hujan untuk mereduksi banjir yang hasilnya dipakai untuk budidaya ikan nila dan untuk tanaman hidroponik. Oke ya. Nah, ini beberapa manfaat yang bisa kita aplikasikan dari ilmu siklus hidrologi tadi. Ini referensi yang lain ada 2, ini pun juga pengabdian masyarakat yang bukan hibah. Kalian bisa searching ini semua nanti akan bisa sangat membantu kalian untuk mengerjakan tugas tadi. Oke ya, clear? Ada pertanyaan? Cukup ya? Jelas ya? Oke, baik. Sebagai gambaran ke depan pertemuan ketiga sesuai dengan KPS, kita akan belajar tentang neraca air. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Rekayasa Hidrologi Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana Jakarta. Video ini digunakan sebagai syarat penyusunan dokumen pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.